Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam rangka edukasi. Adapun dari tujuan kita atau materi kita, tip menghadapi tantangan hidup. Jadi hidup ini perlu dihadapi, bukan berarti kita menghindari daripada hidup ini. Hidup ini jangan tergantung kepada orang lain. Jadi kalau kita tergantung kepada orang lain, maka nanti apabila jatuh sangat sakit sekali. Yang pertama adalah kita dapat menerima dan kita akui. Jadi kalau sudah kita menerima dan kita akui, perasaan ini rasanya lega ya kalau sudah menerima. Wah, aku mampunya begini saja, saya sedikit aja lah berupaya. Jangan memaksakan diri sehingga ada kesempatan istirahat, kesempatan makan, kesempatan kita untuk bertetangga, berteman, kesempatan untuk mencoba. Kita sedang melaksanakan perubahan. Nah ini orang yang suka menerima dan dia dapat mengukur perasaannya, mengukur kemampuannya. Sehingga dia tidak mudah marah, tidak penakut. Nah inilah dalam menghadapi tip tantangan hidup. Ya semua saya bercerita ini mengajak agar teman-teman dapatlah lebih baik dari saya, lebih baik daripada yang kemarin, lebih baik yang akan datang. Karena kita sudah mempunyai pedoman, sudah punya tujuan. Yang kedua yaitu kita fokus dan bisa terkontrol. Jadi kalau kita sudah tidak lepas kontrol ya, orang yang lepas kontrol inilah repot ini. Ini ada kesempatan bagaimana kita untuk baik, jangan nanti kita menambah ruwet. Sudah hidup ini tenang, malah kita mengutang 500 juta. Wah ini tiap bulan ini gaji kita tinggal 300.000 saja. Ini sangat tolol betul ini. Biarlah hidup ini kalau kita punya gaji katakanlah 10 juta, ya minimal 1 juta lah untuk menutupi hutang. Sehingga kita memang bisa mengukur. Yang kedua itu tadi kita akan fokus pada yang bisa kita kontrol itu tadi. Ya kalau tidak terkontrol ini repot ini. Nah kalau sudah bisa mengkontrol sudah enak. Kita dapat mengontrol istri, kita dapat mengontrol anak, kita dapat mengontrol penghasilan yang kita dapat, kita akan mengontrol, mengevaluasi apa yang kita upayakan. Ini bukan saja mereka yang kerja dapat gaji ya, bagi mereka pedagang, petani juga perlu itu mengontrol. Jadi kalau sudah dia bisa fokus sehingga akan mencoba. Yang ketiga adalah dia disuruh membuat perencanaan. Nah, perencanaan organisasi juga perlu perencanaan bagi mereka sebagai petani, pedagang, bagi mereka yang menghadapi tantangan hidup ini perlu membuatkan satu perencanaan sehingga dia bisa menentukan sedangkal apa, sedalam apa, setinggi apa yang sudah dikerjakan. Dari perencanaan itu bisa dilihat nanti dan bagaimana sebenarnya dia harus punya prioritas ya, prioritas dari perencanaan itu. Jadi buat rencana A, kalau gagal nanti rencana B, ini perlu bagi mereka yang memang hidupnya penuh dengan cita-cita, memang perlu hidupnya dalam keberhasilan. Kalau mereka yang pasrah saja susah itu. Itu yang ketiga tadi, sedangkan yang keempat itu dia ya sama lagi kita ulang mencari dukungan. Jadi dukungan ini perlu ya. Jadi kalau kita bongkar mesin, waktu kita melepas dudukan mesin ini kita perlu nanti menghafal, melihat. Karena kalau sudah dudukannya kita lepas nanti memasangnya juga sulit kalau kita tidak perhatikan. Nah itu namanya kita paham betul dukungan.
Jadi tidak ragu lagi kita, jangan ragu mencari dukungan. Jadi sebelum kita maju menghadapi tantangan ini perlu kita mempunyai dukungan. Apakah melalui keluarga, teman terdekat, atau bagaimana prioritas. Jadi kalau nanti kita sudah melalui komunikasi, ya mungkin orang lain pun lebih baik daripada saudara. Oh, itu istilahnya demikian. Bukan berarti yang satu rahim lahir itu bisa sukses. Yang kelima yaitu kita ulang lagi ya. Kesehatan mental, jangan stres. Ini bolak-balik ini kita ketemu ini. Sehingga dari kesehatan kita itu akan dapatkan moral ya, kepercayaan diri ya, motivasi ya, kegigihan ya, kesabaran ya. Jadi orang yang sakit ya mudah sekali, apa kalau orang mereka yang sakit stroke ini mudah marah-marah ini, atau mudah bersedih, udah seperti anak-anak. Ya itu tadi, karena nggak sehat. Kalau dia sehat itu tadi dia paham, ya. Makanya lebih bagus dipikirkan pada saat kita sehat bagaimana nanti kalau kita sakit. Ini perlu supaya mental kita itu tadi. Ya kalau sudah mentalnya kuat, kakinya itu bernanah-nanah pun, saya sudah ngalamin bisa sampai di satu tujuan. Bagaimana makannya teraniaya, bagaimana beban yang dibawa tuh bisa. Karena sudah mempunyai mental tadi, sudah mempunyai tujuan itu tadi, sudah memang mempunyai bekal. Sehingga kita pastikan mendapatkan yang cukup ya, cukup kesehatan, cukup makan, cukup berpemikiran, cukup mempunyai loyalitas. Jadi sudah akan berhasil dalam satu kegiatan tersebut karena mentalnya sudah kuat. Sehingga dari mental tersebutlah nanti tidak stres dia. Kalau orang stres ini biasanya mentalnya itu. Ada yang mental tempe, wah ini mental tempe. Memang makanan tempe ya, ini kadang-kadang nggak tahu saya penyebabnya pun apa itu kok dibilang tempe ya. Padahal tempe itu makanan sehari-hari itu. Memang mental tempe. Wah, kalau bisa kamu ini jadi mental baja. Kalau baja bisa dibebani bagaimanapun dia nggak bengkok ya. Tapi kalau tempe tadi ya apa ya, kalau dibilang mental tempe, apa tempe itu lembek, tempe itu bau, atau tempe itu diperebutkan ya udah. Yang keenam yaitu belajar dari kesalahan. Ini kita ulang-ulang lagi nih. Belajar dari kesalahan sehingga tidak lagi terjadi jatuh karena sudah menjadi pedoman ya. Orang yang pernah gagal jauh lebih berhasil. Ada orang gagalnya dulu dia SLTA kena pengaruh teman, kehidupan, pada waktu dia kuliah malah lebih baik. Wah, inilah orang yang sudah pernah mengalami gagal, sudah tahu dia dulu dia gagalnya SLTA itu mungkin faktor keluarga, ekonomi, faktor lingkungan, berteman. Sehingga pada waktu dia lolos dari kehidupan yang tadi, sehingga dia lebih berhasil. Jadi makanya wajar saja dia SLTA-nya hampir sama dengan keserjanaannya. Ya inilah orang yang pernah salah, akan tidak mau lagi terulang kesalahannya. Sehingga dia dapat menggunakan kesalahan itu sebagai kesempatan untuk belajar. Nah, kalau sudah dia mendapatkan kesempatan untuk belajar malah lebih baik. Yang ketujuh, dia mempunyai tetap bermotivasi positif. Sehingga tip-tip menghadapi kehidupan ini harus mempunyai motivasi positif lah. Jadi tidak merasa, wah ini jangan begini nanti kondisinya beda ini, kondisinya wah itu tidak mengenal kami positif karena dia berangan-angan ya. Hal-hal yang baik di dalam hidup ini itu adalah modalnya adalah positif. Dia berkeinginan lebih baik, tidak mempunyai terpasak daripada tiang. Wah ini
Yang kedelapan yaitu dia mengambil waktu untuk berrelaksasi, sehingga waktu yang relaksasi itu melakukan hal yang dapat. Jadi waktu ini juga menentukan juga. Waktu kita terbatas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.